Selamat datang di YT Cinema Studio, tempat cerita horor paling mencekam dan misteri angker tersimpan. Di sini kisah nyata penuh teror dan legenda paling menakutkan akan membuat bulu kudukmu berdiri. Siapkan nyali, karena malam ini kita akan menyingkap rahasia gelap yang tak semua orang berani dengar. Ini adalah cerita horor yang akan menghantuimu hingga larut malam. Hujan rintik masih menetes ketika Reno menurunkan 2 koper besar dari mobil sewa. Jalan kecil di ujung perkampungan itu sudah sepi. Hanya suara kodok dan desiran angin yang menembus pepohonan bambu. Di hadapannya berdiri sebuah rumah sewa angker berwarna abu kusam. Cat dindingnya mengelupas, pagar besi berkarat, dan kaca jendela tampak berdebu. Reno menelan ludah. Ia sebenarnya sudah mendengar banyak kisah nyata tentang rumah ini. Penyewa sebelumnya selalu pergi sebelum kontrak habis. Namun harga disewa yang sangat murah membuatnya menutup telinga. Bagi Reno yang baru pindah kerja di kota kecil ini, tawaran itu terlalu menggiurkan untuk ditolak. Ia memandang arloji di pergelangan tangan. Hampir jam 8 malam. Seorang lelaki tua, penjaga kunci rumah, berjalan pelan dari arah gang. "Mas Reno, ini kuncinya." "Hati-hati ya," ucapnya sambil menyerahkan kunci yang terasa dingin di telapak tangan. Reno menatap wajahnya. Sorot mata lelaki itu seolah ingin menambahkan sesuatu, tapi ia hanya menghela napas dan berlalu. Reno masuk, menyalakan lampu ruang tamu. Cahaya kekuningan lampu pijar menyingkap ruang penuh debu, sofa lusuh, dan lukisan perempuan bergaun putih tergantung miring di dinding. Aroma apek bercampur wangi bunga melati samar menyelinap, membuat bulu kuduknya berdiri. Suara klek. Pintu belakang menutup sendiri. Reno spontan menoleh. Angin, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi semua jendela sudah tertutup rapat. Ia menghela napas panjang, menaruh koper di sudut ruangan, lalu mengecek kamar tidur. Kamar itu sederhana. Ranjang besi tua, kasur tipis, dan lemari kayu berderit saat dibuka. Di rak paling atas, Reno menemukan sebuah buku harian usang dengan sampul kulit retak. Halaman pertama tertulis dengan tinta yang hampir pudar. "Bila kau membaca ini, berarti kau telah memilih untuk tinggal. Jangan abaikan suara yang memanggil namamu." Jantungnya berdegup kencang. Reno menutup buku itu cepat-cepat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya lelucon dari penyewa sebelumnya. Namun kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Malam kian larut. Di luar, hujan berubah menjadi gerimis halus. Reno menyiapkan tempat tidur, menaruh ponsel di meja kecil. Ketika lampu kamar dimatikan, suara berderak terdengar dari langit-langit seperti ada langkah kaki pelan mengitari atap. "Pasti tikus," gumamnya. Tetapi langkah itu berhenti tepat di atas ranjang, seolah seseorang berdiri diam di sana. Reno menatap langit-langit gelap. Tiba-tiba bisikan lirih memanggil namanya. "Reno." Ia tersentak, tubuhnya kaku. Ponsel di meja bergetar, layar menyala tanpa panggilan masuk. Cahaya ponsel memantul pada kaca jendela, memperlihatkan bayangan samar sosok perempuan berambut panjang berdiri di baliknya. Reno menjerit pelan, segera menyalakan lampu. Jendela kosong. Tidak ada siapa-siapa, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mengambil buku harian itu lagi, membuka halaman berikutnya. Tulisan itu kini tampak lebih jelas, seolah baru ditulis. Malam terakhir selalu dimulai dengan bisikan. Reno menutup buku itu dengan gemetar. Malam itu baru saja dimulai, dan cerita horor rumah sewa angker yang selama ini hanya ia dengar dari orang lain kini menjadi kisah nyata yang dialaminya sendiri. Subuh pertama di rumah sewa angker itu, Reno terbangun bukan karena alarm, melainkan oleh aroma melati yang begitu tajam. Kamar terasa dingin meski jendela tertutup rapat. Ia menatap ponsel, pukul 04.12. Hujan sudah reda, namun udara justru seperti diselimuti kabut tipis. Masih setengah mengantuk, Reno melangkah ke dapur untuk menjerang air. Saat menyalakan lampu, ia mendapati bekas jejak kaki basah di lantai keramik. Jejak itu berukuran kecil, seperti telapak anak-anak, dan memanjang ke arah pintu belakang. Reno menahan napas. Malam tadi ia sudah mengunci pintu itu. Ia mengikuti jejak tersebut. Di ambang pintu, jejak itu tiba-tiba hilang begitu saja. Tidak ada genangan air. Tidak ada tanda siapapun yang keluar. Jantungnya berdegup cepat. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin semalam ada bocor atap, gumamnya, meski hujan tidak lagi turun. Sepanjang pagi, Reno sibuk menata barang-barang. Namun setiap kali ia melintas di ruang tamu, tatapannya tak sengaja tertuju pada lukisan perempuan bergaun putih yang tergantung miring di dinding. Entah mengapa posisi lukisan itu selalu berubah sedikit demi sedikit, seolah ada yang menggeser. Saat pertama kali masuk semalam, lukisan itu miring ke kiri. Kini condong ke kanan. Menjelang siang, seorang ibu tua tetangga sebelah rumah datang membawa piring berisi kue basah. "Mas baru pindah ya?" "Hati-hati di rumah itu," ucapnya lirih. Reno menoleh kaget. "Kenapa, Bu?"
Sang ibu hanya menatapnya dengan mata nanar, kemudian berkata, "Kalau malam Jumat, jangan pernah menatap cermin terlalu lama." Ia kemudian pamit, meninggalkan Reno dengan ratusan pertanyaan di kepala. Menjelang senja, suara ketukan pelan terdengar dari arah loteng. Reno menengadah. Loteng itu hanya bisa diakses dengan tangga lipat dan ia yakin tidak ada siapapun di sana. Ketukan itu terdengar berulang. Tok, tok, tok. Iramanya pelan tapi pasti. Reno menyalakan senter ponsel dan membuka pintu loteng. Udara dingin menyergap. Debu bertebangan di setiap sudut. Ketukan berhenti. Ia menyinari seluruh ruangan kosong. Hanya tumpukan perabot lama dan koper usang. Ketika ia menuruni tangga lipat, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih cepat. Tok, 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 tok. Reno terlonjak dan hampir terjatuh. Ketika menoleh ke atas, cahaya senter ponselnya menyorot sekilas bayangan perempuan berambut panjang berdiri di sudut loteng. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu lenyap, malah merambat turun. Reno berusaha sibuk menulis laporan kantor, tapi setiap 5 menit, suara berderak dari langit-langit mengganggu. Di sela-sela kesunyian, ia mendengar bisikan samar memanggil namanya. "Reno, pulanglah." Ia meraih buku harian usang yang ditemukan semalam. Halaman yang semula kosong kini berisi kalimat baru. Jangan menatap cermin setelah senja. Ia akan menatap balik lebih lama. Bulu kuduknya berdiri. Tanpa sadar matanya terarah ke cermin besar di ruang tamu. Pantulan dirinya tampak pucat, tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Bayangan di cermin menoleh lebih lambat dari gerakan kepalanya sendiri. Reno mundur selangkah. Saat ia hendak menutup tirai cermin, lampu ruang tamu mendadak berkedip-kedip. Aroma melati kembali menusuk. Dari balik pantulan cermin, sosok perempuan bergaun putih itu muncul perlahan, wajahnya samar. Reno menjerit dan menoleh ke belakang, ruang tamu kosong. Ia kembali menatap cermin. Sosok itu tetap di sana, lebih dekat, seolah ingin keluar dari balik kaca. Ia memegang kunci rumah dengan tangan gemetar, niat melarikan diri seketika muncul. Namun tepat ketika Reno meraih pintu depan, bisikan dingin terdengar di telinganya. Belum saatnya, malam terakhir baru akan tiba. Reno terdiam kaku. Ini bukan lagi sekadar cerita horor yang diceritakan tetangga. Ini adalah kisah nyata yang sedang menjeratnya di dalam rumah sewa angker yang konon tak pernah disewakan lagi. Langit mulai digelayuti awan kelabu ketika senja menutup hari ketiga Reno di rumah sewa angker itu. Angin berdesir membawa aroma melati yang semakin menusuk. Setiap suara kecil membuatnya tersentak. Ia sudah mencoba menenangkan diri dengan memutar musik pelan, namun denting nada itu justru tenggelam oleh bunyi tok, tok, tok dari loteng yang sejak kemarin tidak pernah berhenti. Hari ini, beberapa tetangga kembali memberi peringatan halus. Seorang bapak tua yang lewat di depan rumah hanya melirik singkat sambil berbisik kepada istrinya, dia masih di situ. Bisikan itu cukup jelas di telinga Reno, rasa dingin merayap dari tengkuk hingga punggungnya. Ia tahu, semua orang di sekitar sini menyimpan rahasia yang sama. Rahasia tentang rumah ini, sebuah kisah nyata yang jarang berani mereka ungkap. Ketika malam turun, listrik tiba-tiba padam. Gelap total. Reno bergegas menyalakan senter ponsel. Hanya cahaya kecil yang menembus pekat, membuat bayangan perabotan lama menari-nari di dinding. Di saat itulah buku harian usang yang ia letakkan di meja bergerak pelan, terdorong seolah ada angin yang hanya bertiup di sana. Dengan tangan gemetar, Reno membuka halaman berikutnya. Tulisan yang tak pernah ada sebelumnya kini muncul. Jika kau masih bertahan malam ini, kau akan mengetahui kebenarannya. Tapi pintu pulang akan tertutup, jantungnya berdegup liar. Sebelum ia sempat menutup buku, ketukan dari loteng terdengar lebih keras, seperti langkah kaki orang yang berlari bolak-balik. Lalu bisikan yang selama ini samar kini berubah menjadi jeritan serah. Reno, waktumu sudah tiba. Ponsel Reno bergetar hebat. Di layar muncul notifikasi pesan meski tak ada sinyal. Lihatlah cermin untuk terakhir kali. Reno menoleh ke cermin besar di ruang tamu. Dalam pantulan, sosok perempuan bergaun putih berdiri di belakangnya. Wajahnya kali ini jelas. Mata kosong hitam pekat, mulut ternganga seolah menjerit tanpa suara. Reno berbalik cepat, ruangan kosong. Namun ketika ia kembali menatap cermin, sosok itu kini berada tepat di samping pantulan dirinya. Darah Reno seolah berhenti mengalir. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah pintu dapur. Tanpa sadar, Reno mengikuti arah tunjuk itu. Dapur gelap dan lembab. Aroma melati bercampur bau tanah basah. Di sudut ruangan, Reno menemukan pintu kayu kecil yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Pintu itu terkunci, namun kuncinya tergantung di paku dekat pintu. Dengan tangan bergetar, ia memutar kunci. Engsel berderit pelan ketika pintu terbuka. Tangga kayu sempit menurun ke ruang bawah tanah. Udara di sana lebih dingin dan basah.
Cahaya senter ponsel menyorot dinding bata berlumut dan tumpukan kotak tua. Di tengah ruangan terbaring sebuah kerangka manusia, masih mengenakan gaun putih pudar. Di atas dadanya tergeletak foto hitam putih. Wajah perempuan muda dengan mata yang sama, kosong dan hitam pekat. Reno terhuyung mundur. Buku harian di tangannya terbuka sendiri, menampilkan kalimat baru. Malam terakhir selalu menuntut satu saksi. Kini kau telah menjadi bagian cerita. Tiba-tiba pintu dapur di atas menutup keras. Gelap total. Jeritan panjang menggema di ruang bawah tanah, disusul suara langkah kaki yang menuruni tangga. Reno mengangkat senter ponsel ke arah tangga dan melihat sosok perempuan itu menuruni anak tangga satu persatu. Rambutnya basah, mata hitam menatap tajam. Reno berlari ke pintu kecil, namun saat ia menarik gagang pintu, kayu itu tak bergerak sedikit pun. Jeritan perempuan itu kian mendekat. Aroma melati berubah menjadi anyir darah. Dalam kepanikan, Reno merapatkan tubuh ke dinding. Sosok itu kini berdiri di hadapannya, hanya beberapa sentimeter. Wajahnya pucat, bibirnya berbisik pelan. Sekarang kau tahu kenapa rumah ini tak pernah disewakan lagi. Udara mendadak membeku. Lampu senter ponsel berkedip-kedip dan mati total. Hanya kegelapan dan napas dingin yang menyelimuti. Reno tak tahu apa yang terjadi setelah itu. Hanya kesunyian panjang, seolah dunia berhenti. Keesokan paginya, tetangga menemukan pintu rumah terkunci dari dalam. Tidak ada jejak Reno. Di meja ruang tamu hanya tersisa buku harian usang dengan halaman terakhir bertuliskan, cerita horor ini telah menjadi kisah nyata. Malam terakhir telah menuntaskan pilihannya. Fajar perlahan menyingsing, tapi rumah sewa itu justru terasa semakin gelap. Aroma bunga Kamboja yang semalam samar kini menguap pekat memenuhi ruangan. Raka dan Wina berdiri di ruang tamu dengan wajah pucat. Mereka tahu ini bukan sekadar mimpi buruk biasa. Dari arah dapur terdengar suara dentingan piring, pelan namun jelas. Wina menggenggam lengan Raka, gemetar. Saat mereka melangkah mendekat, pintu dapur yang semalam rusak kini tertutup rapat. Sebuah ketukan dari dalam terdengar. 3 kali Raka menelan ludah, perlahan mendorong pintu. Dapur tampak kosong. Hanya ada cangkir porselen lama di atas meja, terisi penuh air merah seperti darah yang masih mengepul hangat. Di bawah cangkir itu, sebuah foto lama menempel di meja dengan paku karatan. Foto itu menampilkan sepasang suami istri muda bersama seorang anak kecil. Wajah mereka kabur. Hanya mata sang anak terlihat jelas menatap lurus ke arah Raka dan Wina. Di belakang foto tertulis, "Rumah ini tak boleh dihuni sebelum kami kembali." Angin dingin mendadak berhembus kencang, jendela berderak. Wina menjerit saat bayangan kecil melintas di sudut ruangan. Tiba-tiba seluruh pintu dan jendela menutup serentak dengan dentuman keras. Suara tawa anak kecil bergema dari setiap dinding. Lalu sebuah bisikan lirih terdengar di telinga mereka. "Malam ini kalian jadi bagian dari kami." Lampu gantung berayun deras. Raka menggenggam tangan Wina, berusaha menenangkan, tapi matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan suami istri dalam foto berdiri di ujung dapur, tanpa wajah. Hanya mata merah menyala. Tiba-tiba lilin yang sejak semalam tak pernah dinyalakan menyala sendiri, apinya biru. Dinding dapur retak dan dari celahnya mengalir cairan merah gelap seperti darah segar. Raka menarik Wina menuju pintu depan, namun gagang pintu terasa panas membakar. Mereka berdua berteriak ketika pintu meledak terbuka, menampilkan pekarangan luar yang tertutup kabut tebal. Dari balik kabut, suara anak kecil itu kembali terdengar. "Kami sudah pulang." Wina menoleh dan saat itulah dia melihat cangkir di meja dapur bergeser pelan sendiri. Air merah di dalamnya kini membentuk huruf besar, jelas terbaca, "Jangan pernah kembali." Dengan napas terengah dan lutut bergetar, mereka berlari meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Ketika langkah terakhir menjejak jalan desa, teriakan panjang melengking memecah fajar, seolah rumah itu menutup cerita dengan tanda kutip kematian. Namun saat mobil mereka menjauh, Wina memandang ke kaca spion. Di jendela rumah sewa itu tampak sosok anak kecil melambaikan tangan dengan senyum yang tidak pernah akan ia lupakan.